Hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Densu Cooking. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin memasak sesuatu yang segar gitu ya, yang asam-asam segar. Nah, kali ini saya ingin berbagi resep ke teman-teman semua cara membuat sepat. Ini sepat salah satu makanan khas Sumbawa. Dan sebelumnya saya pernah membuat sepat jambu minti ya. Nah, kali ini saya ingin membuat sepat belimbing wulu dan asam jawa ya. Nah, oke, sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan resep-resep saya selanjutnya. Jika teman-teman penasaran bagaimana cara dan proses pembuatannya, simak terus video ini ya. Ini dia bahan-bahannya yang sudah saya siapkan ya. Nah, di sini ada ikan nila dan ikan kembung. Beratnya itu kurang lebih 1 kg. Dan selanjutnya di sini ada asam jawa, kemudian ada lomo atau daun ketimis, kemudian ada ruku, dan selanjutnya ada okra. Kemudian ada belimbing wulu dan terong kuning. Ini kalau bahasa Sumbawanya terong para ya. Dan selanjutnya ada terong ungu, kerupuk kulit, ada 2 buah tomat, kemudian ada terong hijau, 1 buah jeruk purut, kemudian ada kemiri, dan selanjutnya ada cabai rawit. Nah, sekarang siap kita bakar bahan-bahan yang akan kita bakar ya. Nah, di sini ada ikan yang akan kita bakar, kemudian terong ungu, kemudian okra, kemudian tomat, cabai, dan bawang merah, dan kemiri ya. Nah, sekarang kita cuci bersih ikannya terlebih dahulu. Nah, karena tadi belum saya bersihkan. Dan kita pastikan memilih ikan itu, kita pilih ikan yang benar-benar fresh ya, agar rasa kuah sepatnya nanti lebih mantap ya teman-teman. Nah, sekarang selesai kita bersihkan ikannya, kita sisihkan. Lanjut kita bakar terongnya terlebih dahulu. Dan yang sebelahnya saya bakar okranya. Dan jangan lupa kita bolak-balik agar nanti bahan-bahannya ini tidak gosong ya. Nah, oke, ini sepertinya sudah matang okranya. Sekarang kita angkat. Nah, sekarang lanjut kita angkat kembali terong, tomat, cabai, dan bawang merahnya ya. Nah, setelah semuanya selesai kita bakar, lanjut kita haluskan bahan-bahannya yang sudah kita bakar tadi. Nah, ini saya masukkan garam 1 sendok makan. Kemudian kita masukkan cabai rawit yang sudah kita bakar, kemiri yang sudah kita bakar, dan sekarang kita haluskan. Nah, setelah halus, sekarang kita masukkan bawang merah yang sudah kita bakar. Dan sekarang kita haluskan ya. Nah, selanjutnya kita iris belimbing wulunya. Nah, di sini saya gunakan ada 20 buah belimbing wulu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita haluskan sampai dia benar-benar halus ya. Nah, oke, selanjutnya kita masukkan ruku dan lumuknya yang sudah kita pisahkan dari tangkainya. Dan kita beri setengahnya terlebih dahulu, nanti sisanya akan kita taruh ketika sepatnya sudah jadi ya. Nah, oke, kita haluskan bersama bahan-bahan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masukkan tomat yang sudah kita bakar tadi ya. Oke, kita haluskan kembali. Nah, selanjutnya kita beri air pada asam jawanya, kemudian kita ambil airnya. Nah, ini kurang lebih 2 sendok makan ya. Ini takarannya sudah biasa saya bikin ya teman-teman untuk 1 kg ikan. Jadi saya sudah tahu takaran keasaman pada sepatnya. Dan sekarang kita masukkan terong paranya. Terong para ini boleh di skip ya teman-teman. Nah, sekarang kita beri perasan jeruk muntinya. Ini saya gunakan 1,5 jeruk munti, perasan jeruk munti. Membuat sepat tanpa jeruk purut atau jeruk muntinya ini bagaikan sayur tanpa garam ya teman-teman. Jadi kalian harus pastikan jeruk muntinya ini selalu ada saat membuat sepat. Nah, sekarang kita masukkan kembali sisa ruku dan lumuknya. Kita masukkan terongnya karena jeruk munti itu sangat berpengaruh sekali pada kuah sepat itu sendiri ya. Nah, sekarang lanjut kita memotong terongnya. Kita potong biasa seperti ini ya teman-teman.
Nah, terakhir kita masukkan terong bulatnya, jadi kita potongnya kurang lebih seperti ini. Nah, dan kita iris tipis seperti itu ya. Nah, oke, sekarang kita pindahkan bumbu sepatnya ke wadah yang lebih besar seperti ini. Nah, kita beri air secukupnya. Ini saya gunakan air kurang lebih 850 ml. Nah, ini saya tambahkan sedikit demi sedikit ya. Dan selanjutnya kita beri penyedap rasanya atau MSG-nya. Nah, secukupnya ya teman-teman. Sekarang kita koreksi rasa ya. Pas banget. Ini garamnya sudah pas ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita masukkan okranya. Ini sengaja ya teman-teman tidak saya potong karena okra itu kan berlendir ya. Jadi agar kuah sepatnya itu tidak berlendir, kita cukup masukkan aja seperti ini tanpa dipotong ya. Nah, sekarang kita masukkan kembali airnya. Kita sesuaikan dengan bumbunya ini. Nah, oke, sepatnya udah jadi. Sekarang kita angkat ikan yang sudah kita bakar sebelumnya ya. Nah, ikannya sudah matang ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan ke kuah sepatnya. Nah, sekarang kita masukkan ikannya selagi panas-panasnya. Nah, kita masukkan seperti ini. Agar nanti kuah sepatnya itu lebih gurih ya teman-teman jika kita masukkan ikannya dalam keadaan panas. Nah, oke, sekarang sudah masuk semua bahan-bahannya dan jangan lupa nanti terakhir kita beri kerupuk kulit di atasnya ya. Nah, oke teman-teman, ini sepatnya sudah jadi dan kalian wajib coba di rumah dan nanti saya akan tulis resep lengkapnya di deskripsi ya, agar kalian semua lebih mudah untuk memahaminya. Nah, oke, sekarang siap kita untuk menikmati sepatnya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube video saya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman suka dengan resep-resep saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep saya selanjutnya. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.